Sekali lagi, kuduskan, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Karena kami Tuhan sadar kami tidak luput dari dosa dan kesalahan di hari-hari yang lalu hingga pada pagi hari ini. Namun kami berterima kasih karena Yesus yang telah lahir dan mati dan bangkit itu membuktikan bahwa Tuhan telah tulus dan tuntas mengampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kiranya Roh penolong, Roh penghibur yang telah Tuhan materaikan di dalam diri kami, memimpin dan mengarahkan dan mengurapi kami semuanya untuk masuk lebih dalam lagi, membaca, merenungkan, dan yang pasti melakukan bagian-bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas bumi, langit, dan surga, dan segala sesuatunya. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Pak Adolf yang memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk boleh sharing tentang firman Tuhan dengan tema konsisten dalam berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya memilih tema pada pagi hari ini konsisten dalam berdoa? Sejak pandemi menghampiri kehidupan kita, kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya melihat ada fenomena yang muncul di dalam kehidupan orang-orang Kristen dan termasuk juga di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, di mana konsistensi dalam berdoa itu mulai berkurang. Mengapa? Karena mereka menganggap dengan adanya pandemi ini, mereka merasa sepertinya kasih kuasa dan pertolongan Tuhan sudah tidak lagi bisa diandalkan. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak lagi mendengarkan doa-doa mereka yang sebelumnya, sebelum pandemi, ya sudah mereka naikkan kepada Tuhan. Maka dengan demikian, sebagian orang Kristen, bahkan sebagian hamba Tuhan yang saya jumpai secara langsung atau tidak langsung, mereka katakan, Pak Tony, rasanya sudah tidak relevan kita berdoa hari-hari ini. Maka saya melihat tema ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita dalami, pahami, supaya kita tetap melihat bahwa di musim-musim kehidupan kita, kasih kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih kuasa Tuhan juga tidak pernah berkurang satu iota pun. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau menegaskan dalam hal ini kita mau mendalami mengapa kita perlu konsisten berdoa. Termasuk di dalam kesukaran, termasuk dalam kesulitan, termasuk di dalam penderitaan, mengapa kita perlu konsisten berdoa? Untuk itu mari kita lihat bagian yang pertama, yang saya yakin ayat ini sebenarnya sudah terbiasa untuk kita baca. Di dalam 1 Tesalonika 5:17 dikatakan tetaplah berdoa. Dan ayat ini dinobatkan menjadi salah satu ayat yang paling tersingkat di dalam Alkitab. Dari sini dapat kita melihat mengapa kita konsisten berdoa. Karena doa itu ya, tetaplah berdoa, itu memberikan sebuah pemahaman dan pengertian bahwa doa itu adalah napas kehidupan setiap kita orang percaya. Napas kehidupan rohani setiap kita orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan bertobat kepada Yesus dan juga mengasihi Yesus. Bisa dikatakan tetaplah berdoa. Jangan ada satu kesempatan kita berikan dan kepada iblis untuk membuat kita tidak lagi konsisten berdoa. Karena firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat terlalu banyak orang Kristen, ya dia hidup secara rohani, dia hidup secara jasmani, tetapi sebenarnya mereka sudah mati secara roh. Mengapa? Karena mereka tidak lagi konsisten berdoa. Maka kalau Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pernah nonton film vampir. Di mana kita tahu bahwa sebenarnya vampir itu, di dalam diri vampir itu tidak ada lagi kehidupan. Tapi kenapa dia bisa digerakkan? Karena ada manusia yang menggerakkannya. Demikian juga halnya saya melihat. Ya, ada banyak orang Kristen, dia hidup secara jasmani. Tuhan masih kasih dia mata, Tuhan masih kasih dia mulut, Tuhan masih kasih dia telinga. Tuhan masih kasih dia makan, minum, dan pakaian. Tetapi sebenarnya dia sudah mati secara rohani. Tiap hari dia isi waktunya dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai pekerjaan, dengan berbagai pelayanan, dengan berbagai kesibukan, apalagi kalau sebagai mahasiswa.
Ada banyak buku yang dibaca. Tetapi kadang-kadang sebenarnya dia tidak lagi hidup secara rohani, tapi hanya hidup secara jasmani. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya hidup secara jasmani, tapi harus hidup juga secara rohani. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus konsisten berdoa. Karena mengapa? Karena doa itu adalah bagian penting ya dari kehidupan kita sebagai orang yang masih hidup secara rohani. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai mahasiswa yang sedang terus diproses dan dibentuk oleh Tuhan lewat STT kita, STT Kataros. Maka saya kira sesuatu hal yang baik kalau budaya untuk doa setiap pagi seperti ini harus tetap konsisten, dipelihara, dan bahkan juga terus dilakukan sampai selama-lamanya. Jadi saya terus mendorong kita semuanya. Di samping kita ada doa fajar setiap pagi seperti ini. Tapi saya juga terus mendorong supaya kita tak menjadi orang Kristen yang hidup secara jasmani, tetapi hidup juga secara rohani. Kita pribadi lepas pribadi pun juga harus tetap juga memiliki kehidupan doa secara pribadi-pribadi. Karena kenapa? Jangan sampai kita berpikir, oh tadi pagi saya sudah berdoa, maka saya tidak lagi perlu berdoa secara pribadi. Oh salah Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kita doa kolektif, tapi Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk berdoa secara pribadi-pribadi. Karena kenapa? Doa secara pribadi-pribadi itu juga penting. Karena dengan doa secara pribadi-pribadi itu menunjukkan bahwa kita masih hidup secara rohani, tidak hanya hidup secara jasmani. Maka dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah kita berdoa. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan hari ini. Saya melihat, kalau makin kita mengambil posisi berjarak dengan Tuhan, dengan persoalan dan pergumulan hidup, dengan tidak lagi berdoa, justru saya menemukan jarak berkah, pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan itu semakin menjauh dari kita. Karena kenapa? Sumber daripada berkat, sumber daripada kekuatan, sumber daripada hikmat, sumber daripada kepintaran, sumber kuasa untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan itu semakin jauh dengan kita. Karena kita yang memilih cara, jalan untuk apa? Berjarak dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita tidak lagi konsisten berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat Bapak Ibu, kenapa kita perlu konsisten berdoa? Mari kita lihat sebentar Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa bantu saya untuk membacakan ayat ini, ada di mahasiswa mungkin boleh, supaya kita ada interaksi sedikit. Yeremia 33 ayat 3. Silakan mahasiswa. Shalom semuanya. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga, begini firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Baik, terima kasih deh. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mengapa kita perlu konsisten berdoa? Di Yeremia 33 ayat 3 kita dapat melihat dengan jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena doa adalah alat komunikasi dua arah antara kita dengan Allah. Tapi juga sekaligus doa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi di dalam doa itu sendiri ada kepastian jawaban. Di dalam doa itu sendiri ada kepastian solusi. Di dalam doa itu sendiri ada jaminan jawaban, ada jaminan pemulihan yang Tuhan bukan hanya sekedar janjikan, tapi Tuhan akan lakukan, tapi Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan berserulah kepadaku. Ini bukan statement atau pernyataan daripada Yeremia seorang diri, bukan. Yeremia hanya mencatatkan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, yaitu apa? Berserulah kepadaku. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan begitu bangganya, Tuhan begitu bahagianya, Tuhan begitu senangnya kalau kita datang berdoa kepada Dia. Karena Dia katakan di sini, berserulah kepadaku. Maka saya melihat, berdoa itu adalah sesuatu, adalah penghormatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita setiap orang percaya. Artinya apa? Kalau Tuhan pencipta bumi, langit, dan diri kita sendiri meminta kita berdoa, rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, oh nanti aja Tuhan, atau kapan-kapan. Nggak ada itu. Karena kenapa? Karena yang meminta kita hari ini untuk berdoa, seterusnya dan kemudian hari, adalah siapa? Tuhan pemberi napas hidup kita. Tuhan yang berikan kita kekuatan dan kesehatan. Tuhan yang memelihara kita dari waktu ke waktu. Saya kasih analogi yang paling sederhana saja. Kalau tiba-tiba misalkan Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ditelepon secara pribadi oleh Presiden Jokowi, saya yakin kita langsung begitu bahagia, begitu senang, dan bahkan mungkin kita akan berpikir, kita akan kira-kira ya mau pakai baju yang terbaik untuk mau ketemu dengan Presiden Jokowi di istana. Pasti udah pasti. Maksud saya dalam hal ini adalah seorang presiden saja kalau meminta kita, menghubungi kita untuk ketemu beliau, kita begitu bangganya, kita begitu senangnya, dan bahkan segala sesuatu kita persiapkan untuk menghadap sang presiden. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang meminta kita berdoa, melebihi daripada seorang presiden, melebihi daripada seorang Jokowi, melebihi daripada siapapun yang ada di muka bumi ini. Siapa itu? Yaitu Tuhan kita sendiri yang berkata, berserulah kepadaku. Hal inilah yang selalu membuat saya tiap-tiap hari, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terdorong untuk terus senang dan konsisten untuk berdoa. Karena kenapa? Tuhan mau, Tuhan memanggil saya untuk datang menghadap Dia. Dan lebih menarik lagi Bapak Ibu saudara aku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh kita, meminta kita untuk berdoa kepada Dia, tetapi Dia juga mengatakan untuk apa kita berdoa kepada Dia. Menarik. Di dalam bagian kalimat berikutnya dikatakan di sana, aku akan menjawab engkau. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meminta kita berdoa menghadap hadiratnya tanpa kepastian, tanpa kegunaan, tanpa dampak, tanpa nilai, atau tanpa berkat. Enggak. Tapi Tuhan memberikan suatu penjaminan. Dia akan menjawab apa yang kita doakan. Berarti kalau begini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak lagi konsisten berdoa. Alasan yang pertama tadi karena memang Tuhan meminta kita berdoa. Yang kedua, Dia memberikan jawaban dari apa yang kita doakan. Dan saya kira sejak kita bertobat kepada Tuhan Yesus sampai hari ini, sudah sangat terlalu banyak bukti-bukti jawaban Tuhan terhadap doa Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam hal ini, apa alasan kita untuk tidak lagi konsisten berdoa? Apa alasan kita untuk malas berdoa? Karena kenapa? Karena sudah terlalu banyak bukti-bukti konkret daripada jawaban Tuhan atas doa-doa yang sudah kita naikkan kepada Dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya sekedar mengatakan aku akan menjawab engkau, tapi juga dalam kalimat berikutnya dikatakan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Ini bicara tentang ketidakmampuan kita dalam berpikir, dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan katakan, kalau engkau konsisten berdoa, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar. Akal dan pikiran manusia sangat terbatas, sangat begitu kecil. Artinya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak cukup pengetahuan kita, tidak cukup ilmu kita, tidak cukup keterampilan kita mengatasi berbagai masalah pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Gak cukup pengetahuan kita untuk menjawab semua hal itu. Gak cukup pengalaman kita untuk menjawab semua itu. Karena kenapa? Karena persoalan kita itu unlimited. Maka kita butuh kuasa yang lebih. Tidak dibatasi oleh ruang waktu untuk menolong kita mengatasi berbagai persoalan dan pergumulan itu. Tidak lain tidak bukan adalah kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Dan berikutnya dikatakan di sini, Tuhan tidak hanya akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, termasuk juga Tuhan pasti memberikan pemahaman bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat, ya,
Saya melihat ada banyak sisi positif dari adanya badai COVID-19. Ada banyak sisi positif. Apa sisi positifnya? Salah satu contohnya adalah, saya melihat dengan adanya badai COVID ini, justru mendorong, mengingatkan, mengevaluasi kualitas iman, pengharapan, dan konsistensi kita orang-orang Kristen. Masihkah kita tetap percaya kepada Dia? Masihkah kita konsisten berdoa kepada Dia dari waktu ke waktu? Lalu pertanyaannya, adakah berkatnya, adakah solusinya yang kita dapatkan? Walau kita tetap konsisten berdoa di masa-masa sukar ini, ada banget. Ada banget. Walaupun saya katakan juga, beberapa orang teman-teman saya hamba-hamba Tuhan, mereka komplain dan marah sama Tuhan. Dan mereka katakan, Pak Tony, saya mau resign jadi hamba Tuhan. Lalu saya bilang begini, Bapak mau jadi apa? Mau jadi hamba apa? Oh, saya mau jadi hamba dunia saja. Maksudnya gimana, Pak? Lebih enak jadi pengusaha, Pak Tony, kata dia. Oh gitu ya, Pak. Yang Bapak pernah jadi pengusaha? Saya bilang. Belum, tapi saya lihat teman saya di masa-masa pandemi ini, justru usahanya makin mantap, kata dia. Tapi saya bilang, Bapak Ibu, maaf, salah. Dari COVID-19 dengan varian-varian yang ada. Kalau itu kita alami sebagai hamba-hamba Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Bukan karena Tuhan tidak lagi memanggil kita. Bukan. Tapi justru di dalam masa-masa sukar seperti ini, Tuhan mau tetap memakai kita menjadi hamba-hamba Tuhan ini. Tetap menjadi pionir di dalam berdoa. Tetap menjadi pionir dalam beriman dan berharap kepada Tuhan. Lalu saya tanya lebih lanjut. Apa alasan Bapak Ibu mau resign jadi hamba Tuhan? Mereka bilang, lalu gimana ya Pak Tony ya? Tunjangan saya dari Sinodi sudah dihentikan. Oke. Tapi biaya fasilitas semua masih dapat kan? Masih sih Pak Tony. Gaji bulanan masih dapat kan? Masih sih. Uang sekolah anak masih dapat kan? Masih sih. Jadi hanya tunjangan aja Pak? Iya. Lalu saya katakan begini. Bapak Ibu coba kita berpikir. Apakah di balik itu tidak ada lagi kuasa Tuhan? Saya kira masih ada kuasa Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau jadi pengusaha, saya mau katakan, karena saya kebetulan banyak juga melayani para pengusaha, saya bilang, pengusaha itu banyak yang kembali ke titik nol sekarang. Kenapa? Karena mereka harus tutup usahanya, padahal cicilan dari bank belum terbayar. Maka saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu ayo kembali, ayo menatap kepada Tuhan, lihat kepada janji Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan katakan kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak, iya dan amin saya. Dan seringkali saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu seharusnya jauh lebih berbahagia, jauh lebih enak, dan harusnya Bapak Ibu harus menjadi teladan dalam hal masalah iman dan konsisten dalam berdoa. Saya bilang, saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Itu bukan dari sinode yang besar. Dan juga tidak ada kepastian gaji bulanan, tidak ada kepastian tunjangan, tidak ada juga dana pensiun dan segala macam. Tapi saya katakan, 20 tahun lebih jadi hamba Tuhan, sampai hari ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Saya tetap konsisten berdoa dari waktu ke waktu. Karena dikatakan dalam Yeremia pasal 33:3 tadi, jelas sekali. Aku akan menjawab engkau. Aku akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar, termasuk juga hal-hal yang tidak kita mengerti, dan juga hal-hal yang tidak kita ketahui. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, dalam kesempatan ini, mari kita konsisten berdoa. Sebagai mahasiswa, mungkin saudara merasa, aduh, jadi mahasiswa di masa-masa krisis seperti ini kok begini susah ya. Karena kenapa? Terbatas untuk melakukan banyak hal untuk membeli sesuatu. Saudara kepada mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa, para nabi dan para rasul pun, mereka tidak lepas dari proses pembentukan Tuhan. Sebelum Tuhan memakai dan mengurapi mereka luar biasa. Yang mau saya katakan dalam konteks itu adalah, proses pembentukan itu seringkali lebih duluan Tuhan lakukan dalam diri kita. Barulah setelah itu Tuhan berkati kita, Tuhan pakai kita dengan begitu luar biasa. Artinya, mari konsisten berdoa. Walaupun mungkin saudara harus bangun pagi-pagi dan duduk diam di hadapan Tuhan. Saudara lakukan itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa arah, tapi ada jaminan, ada kepastian, dan ada berkat Tuhan di balik daripada semua itu. Karena itu yang dikatakan dalam Yeremia pasal 33. Berserulah kepadaku, aku menjawab engkau, memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak engkau pahami, termasuk juga hal-hal yang tidak engkau ketahui. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hasil daripada doa yang terus saya konsisten mendoakannya kepada Tuhan sebelum pandemi dan juga di masa-masa pandemi ini, saya tidak mengalami krisis itu dalam pelayanan. Walaupun saya katakan tadi saya tidak dapat gaji bulanan yang pasti,
Maka saya harus berpikir keras supaya sekolah kami bisa tetap hidup. Tapi tetap juga Tuhan pelihara aku. Ya saya nggak tahu bagaimana caranya Tuhan, tapi yang perlu saya tahu, Tuhanku Maha Kuasa bisa memberkati dengan cara apapun, memakai siapapun. Maka saya lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pandemi seharusnya tidak menjadi halangan buat kita hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Tidak jadi halangan. Karena itu saya alami. Dulu sebelum pandemi, pelayanan saya itu hanya sebatas di Indonesia. Tapi dengan adanya pandemi, Tuhan buka ladang pelayanan sampai ke Jerman dan juga Amerika. Ini nggak pernah saya bayangkan. Kenapa? Itu bisa terjadi. Betul janji firman Tuhan. Aku akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak engkau ketahui. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tidak mencari mereka, tapi mereka yang menemukan dan mencari saya. Artinya, saya terbatas untuk mencari mereka. Saya tidak ada hubungan dengan saudara dengan mereka. Tapi karena saya terus mencari Tuhan dengan konsisten dalam doa saya, maka Tuhan menggerakkan mereka. Maka Tuhan menolong mereka cari yang namanya Tony. Dengan pertolongan Tuhan. Akhirnya saya katakan tadi, hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya pikirkan, dibukakan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan malas berdoa. Konsistenlah berdoa. Karena tidak ada yang sia-sia daripada kita berdoa. Kiranya firman Tuhan bagi hari ini yang sangat singkat ini Bapak Ibu mendorong kita untuk konsisten berdoa. Jangan malas berdoa, tapi semangatlah kita untuk berdoa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pahami. Kami mau menjadi orang Kristen yang tidak hanya hidup secara jasmani. Kami mau menjadi orang Kristen yang hidup secara rohani. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang telah Tuhan materaikan dalam hati kami, mendorong kami untuk konsisten berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini juga Tuhan mengingatkan kami untuk berdoa itu sesuatu hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan. Dan juga Tuhan lewat firman Tuhan pagi ini kami diingatkan. Kami berdoa kepada Tuhan, rupanya tidak ada yang sia-sia waktu, tenaga, dan pikiran yang kami investasikan dalam berdoa. Tetapi semua itu dicatat, diperhitungkan, dan bahkan janji Tuhan dan berkat Tuhan, Tuhan pasti curahkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan imani firman ini. Dan kami akan jadikan ini menjadi dorongan bagi kami dari waktu ke waktu. Untuk tidak pernah henti-hentinya. Untuk tidak pernah malas-malasnya dalam berdoa. Sebab di dalam doa ada berkat yang luar biasa yang Tuhan pasti berikan buat kami secara rohani jasmani, dalam pelayanan, dalam keluarga, di dalam studi, termasuk di dalam masa depan. Haleluya. Amin.